Ya, shalom sekali lagi saudaraku yang kasih. Ya, puji Tuhan kita bisa terus menerima kasih karunia, menerima eh, pikiran yang benar, ya, karena ada power, ada kuasa dari pikiran yang benar. Ya, pikiran yang benar, right belief, percaya benar, itu artinya percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Percaya salah, yang menghasilkan kehidupan salah. Banyak orang Kristen, kalau kita lihat kenapa rusak, nggak mungkin dari Tuhan, nggak mungkin. Surga nggak punya lagi misalnya penyakit, kecelakaan, wabah, perceraian, kerusakan rumah tangga, kekacauan, adiktif, kecanduan, keterikatan, siklus kekalahan, nggak punya, saudara. Bapak Imam Besar Agung hanya ada berkat dan berkat. Tetapi percaya yang salah itu menolak, ya, menepis sebenarnya, ya, menepis apa yang sudah tersedia oleh Bapak. Ya, nah, sayangnya percaya yang salah ini sudah diajarkan kadang-kadang turun-temurun menjadi kepercayaan agamawi yang udah diturun-turunin terus, sehingga kekristenan itu nggak lagi pada posisinya, tapi diturunin karena generasi berikutnya akan turunin lagi. Ya, makanya hari-hari ini kalau kita nggak disadarkan, nggak di awake gitu ya, awakening, disadarkan lagi, makanya hidupnya dengan penuh ketakutan, penuh rasa bersalah, dan tadi kecanduan itu, siklus kekalahan. Dan kita udah belajar ya sampai bab yang ke-13 ini. Bab sebelumnya yang dekat ya, medan peperangannya itu di pikiran. Ya kan, makanya disebut right believing ya, percaya benar itu di medan pertempurannya di pikiran. Amin ya. Jadi kita sekarang apakah mau dipenuhi oleh diri kita atau mengharap manusia, gitulah, kemanusiaan dipenuhi oleh itu atau dipenuhi dengan Kristus. Nah, jadi judulnya memang terbebas atau dimerdekakan dari self-occupiedness, judul yang benarnya ya, bahasa Inggrisnya. Dipenuhi oleh diri sendiri atau sibuk dengan diri sendiri. Ya, itu bukan hanya sekedar egois gitu ya. Bukan, tapi wah, ini saya nih, ini diri aku gitu. Bukan Yesus gitu poinnya. Ya, dan ya ini cara-cara praktis ya. Jadi kita bagaimana nggak sibuk dengan diri sendiri. Waduh, kalau saya jadi saya khawatir. Kalau saya yang bertanggung jawab untuk anak-anak saya khawatir. Istri saya khawatir gitu. Keuangan saya jadi saya khawatir. Tapi kalau pikirannya benar, oh, supply-nya dari Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya milik Kristus. Ya, di metanoia namanya. Makanya sebenarnya yang disebut pertobatan di dalam kekristenan itu bukan pukul-pukul diri, nangis, keluar air mata, air hidung, ya bukan, terus tobat Tuhan, gak lagi-lagi. Itu penuh dengan diri sendiri masih. Tetapi penuh dengan Kristus, Tuhan Yesus, ya, adalah kesehatan saya misalnya, atau keuangan saya, atau hikmat saya, kebenaran saya, kekudusan saya, dan begitu banyak. Akhirnya jadi begitu kaya kita disadarkan tentang Kristus. Kalau kita menghadapi suatu persoalan, apakah wah, kalau kayak gini mah saya bisa, ya kan, saya banyak uang, atau pengalaman saya bisa. Nah, itu penuh dengan diri. Tapi kalau penuh dengan Yesus, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Membuat kita rendah hati. Ya, bukan rendah diri juga kesombongan ya, rendah hati. Menerima apa yang Yesus sudah kerjakan. Nah, itulah intinya daripada kemenangan ya, dari pikiran yang benar. Kita nggak bisa ditelan lagi sama iblis kalau gitu. Ya, jadi pikiran yang salah itu dihapus sama pikiran yang benar. Ya, membentuk perilaku benar. Nah, ini hebatnya ya. Jadi percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar, termasuk perilaku benar. Yakin? Yakin. Jadi kalau ada perilaku-perilaku yang aneh bagi orang-orang Kristen hari-hari ini,
pasti ada kepercayaan yang salah. Pasti. Ya kenapa? Karena firman tuh nggak mungkin salah. Nah, saya mulai dari Roma 12 ayat 2 ya. Ini juga termasuk ayat yang terkenal ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini kan kayaknya tuntutan kan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Nah, tetapi kan disebutnya apa? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ini Tuhan. Kita nggak jadi serupa dengan dunia, dengan cara berpikir dunia, kekhawatiran dunia, ya apa yang apa tuh? Atau kejadian-kejadian yang kalau paling gampang kan kalau kita lihat di Mesir gitu. Dunia itu kan gambarannya Mesir. Di bawah penghukuman Mesir pasti. Yang di luar Yesus pasti di bawah penghukuman. Tapi berubahlah. Nah, berubah ini metanoia kan? Atau metamorfosis ya. Metamorfosis itu berubah dari ulat menjadi kupu-kupu misalnya ya. Nah, kalau udah jadi kupu-kupu nggak mungkin balik lagi jadi ulat, saudara. Kupu-kupu bisa terbang, bisa jatuh ke comberan atau ke sampah misalnya. Tapi nggak berubah lagi jadi ulat. Nah, itu percaya benar. Oleh pembaruan budimu, arti pembaruan pikiran tuh. Tuhan mengubah cara berpikir kita. Katakan, Tuhan mengubah cara berpikir saya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, jadi kita bisa ngerti bahwa kehendak Allah buat saya bukan kecelakaan misalnya. Jadi kalau siapapun yang bicara misalnya ngomong, oh jangan salah loh, dia dihukum Tuhan tuh, anaknya celaka, keluarganya berantakan tuh karena Tuhan tuh. Atau ya kemarin ya beberapa kita bisa lihat di YouTube gitu. Wah, itu di Brasil mereka ngadain ini sih arak-arakan apa tuh? Karnaval pakai setan, makanya terjadi Tuhan menghukum. Sebenarnya bagi saya lihatnya gini, ya betul mereka itu undang iblis ya bikin karnaval iblis mau menghina Tuhan, ya sama aja menolak perlindungan Tuhan. Ya dimakan sama iblis, dihancurkan. Ya, jadi sudah jelas ya. Orang Israel pun berjalan misalnya di pagut ular ular beludak gitu. Kenapa? Karena mereka ngomel-ngomel gitu menolak perlindungan Tuhan. Tuhan kasih mereka mana, mereka bilang roti ringan gitu. Jadi menolak. Ketika Tuhan mengangkat perlindungannya, ya masuk ularnya. Karena ularnya udah ada sejak, biarpun bagaimana udah ada di padang gurun itu. Tapi kan ada proteksi Tuhan. Nah, jadi demikian kita. Ya kita dapat mengerti kehendak Allah apa? Yang baik, tuh kan? Yang baik. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa? Ya dari Tuhan semua yang baik ya dari Tuhan. Yang berkenan ya dari hikmat Tuhan. Yang sempurna apalagi? Mana ada dari manusia yang sempurna? Paham? Ya jadi dulu mungkin kita diajarkan seolah-olah itu jadi tuntutan gitu. Coba deh kita lihat. Tuhan itu ketika memberikan kayak ini kan kayak perintah kan, jangan gitu. Tapi kan berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, pembaruan pikiranmu, isi dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang baik, firman Tuhan yang baik, Injil kabar baik. Nah, kalau kita makannya baik, ya pasti hasilnya baik. Nah, ini jelas ya. Jadi kita nggak serupa dengan cara pikir dunia. Cara pikir dunia apa? Fokus diri sendiri. Itu aja. Atau fokus diri, tuh kemanusiaan. Makanya lu harus rajin belajar. Bukan saya menolak kata rajinnya. Kita rajin karena ada supply-nya. Bukan dari diri kita dulu gitu. Ya, tapi fokus penuh dengan Kristus. Sama-sama penuh dengan Kristus. Penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih karunia. Amin. Ya, jadi kita tuh benar-benar dimerdekakan dari penyakit, dari kemiskinan, dari kecanduan, dari kerusakan. Kenapa? Karena udah ditebus ketika kita penuh dengan Yesus. Ya tapi Pak, kan kejadian. Itu kan benar tuh. Saya Kristen dari udah lama, tapi kok kejadian gini yang buruk?
Nah makanya, karena terlalu lama kita mungkin akhirnya mengaminkan, dengar dari khotbah, dari ini, oh nggak bisa, Tuhan juga menghukum, Tuhan juga kasih izinkan yang buruk supaya lu belajar tuh, dikasih cancer misalnya. Terus kita iya-iyain gitu, itu percaya salah. Ya tapi Pak Melki nggak pakai tapi saudara. Ya jadi kita ingin kemerdekaan itu ya diberikan. Jadi Tuhan tuh memberikan misalnya apa? Kita anaknya kan, Tuhan berikan duka cita apa sukacita? Nah gitu aja deh. Kalau kita udah bagi gampang gitu, misal satu contoh ya, sukacita apa duka cita? Sukacita, ya kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, sukacitaku kuberikan, damai sejahteraku kutinggalkan. Itu nggak pakai duka cita, tapi sukacita nanti ada duka-dukanya dong, dikit-dikit. Nggak ada. Bahkan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. He added no sorrow, ya, tidak ditambahkan dengan duka cita. Jadi jangan mau lagi dijebak sama musuh. Wah, nih Injil kemakmuran nih hanya bicara berkat dan berkat. Ya saya kadang-kadang mikir gitu. Terus maunya apa? Injil Kristus. Di surga Yesus imam besar, hanya ada berkat. Terus mau dikutuk gitu? Ya Tuhan juga beri kutuk. Ya enggak lah. Tuhan beri berkat. Kalau Tuhan mau beri kutuk, ya ngapain Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu? Amin. Ya, jadi Tuhan memberikan kita shalom. Ya shalom, nggak pakai cemas, gelisah gitu. Shalom ya shalom. Padahal kata shalom juga sama tuh kayak keselamatan, utuh semua. Damai di pikiran, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Tuh arti kata shalom aja begitu kaya. Makanya kita bisa let go aja. Let go, let God gitu. Lempar dan silahkan Tuhan. Bukan urusan saya lagi, urusanmu. Ya persoalan ya. Jadi itu bergantung, bersandar. Tuhan nggak bilang gini, jangan deket-deket. Makanya ada cerita tentang bagaimana Rasul Yohanes itu bersandar di dadanya Yesus. Nggak pernah Tuhan bilang, jangan deket-deket. Nggak ada. Dia menyadari kasih Yesus kepada dia. Nah itu contoh yang real. Bersandar, sama-sama katakan bersandar, bergantung pada Yesus. Belajar saudara, belajar terus saja. Kalaupun belum kelihatan, tetap percaya. Amin. Ya itu kalau pribadi kita akhirnya dipenuhi dengan Kristus, hasil pemberian pikiran ya. Pikiran kita apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Kalau orang ngejek, biarinin aja. Lu apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Ya biarin. Ya, sehingga pribadi kita dipenuhi oleh Kristus. Ya kalau dunia ngajarin apa? Introspeksi. Kalau gagal, introspeksi. Ya kan benar Pak, harus introspeksi supaya jangan mengulangi kesalahan. Enggak, itu tetap fokus diri itu saudara. Fokus Yesus gimana? Ya dengar kabar baik seperti ini. Baca Alkitab dengan kacamata salib. Rubah pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ya kan, misalnya kalau misalnya setiap kali kita dengar itu, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu kan nggak gampang, saudara. Ngomongnya sih gampang. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Wah, Yesus kan di surga nggak punya sakit, kok lu bisa sakit? Nah kan pasti digituin kan. Yesus kan makmur di surga, nggak kekurangan apa-apa. Kok lu miskin? Nah, tuduhan itu. Tetap aja kita melihat, pusatkan, iya terusin aja. Amin. Nah, tapi manusia itu fokus ke diri sendiri. Kalau dia lihat foto, misalnya ada foto 100 orang nih di kelas gitu, pasti yang dicari dia. Maksudnya wajahnya sendiri, dirinya sendiri. Ya, saya perhatikan gitu. Kalau Ibu Lili foto gitu sama teman-temannya, ulang Pak, karena dia lihat diri dia sendiri kurang bagus gitu. Ya. Nah, tapi ini di buku ini dikasih tahu praktisnya. Kalau orang itu akhirnya hanya penuh dengan pusatnya aku, bukan Yesus, ya jelas ya. Jadi kalau dalam konteks ini, kalau pusatnya aku itu bukan Yesus, ya bukannya berarti saudara berarti saya nggak boleh dong Pak. Misalnya Tuhan doakan istriku, anak-anak, bukan gitu, bukan ya. Pusatnya aku tuh artinya usaha, upaya, perform aku gitu, bukan pekerjaan selesai Yesus.
Jadi banyak luka pasti kalau kayak begitu. Ya, banyak pergumulan, banyak kesengsaraan. Stres, khawatir, gelisah, depresi. Kenapa? Ya karena dunia ini beritanya pasti berita makin lama makin mengerikan gitu. Terus lihat orang gitu ya. Wah, di YouTube tuh situ sakit tuh. Tiba-tiba artis sakit begini. Ya kalau kita lihat Yesus, ya bukannya kita apa ya nggak memiliki empati atau prihatin, bukan. Tapi kita bersyukur gitu, Tuhan terima kasih. Ya, saya memiliki Yesus. Yesus misalnya orang sakit jantung, Yesus jantungnya sehat, demikian saya sehat. Itu satu-satunya jalan, saudara. Ya, banyak orang untuk supaya nggak stres gitu karena banyak pikiran. Kan banyak orang bilang, oh banyak pikiran nih, banyak pikiran. Mau healing dulu, healing jalan-jalan gitu. Ya balik lupa lagi, inget lagi. Makanya bahasanya gitu tuh sebenarnya bahasa orang dunia lah ya, bukan nggak boleh jalan-jalan liburan gitu. Healing ya namanya sekarang ya. Ya ada istilah begitulah. Ya, atau orang pergi ke hipnoterapi, hipnotis. Ada juga gitu. Karena apa? Supaya ini beban-beban nih coba dihilangin. Balik lagi saudara, balik lagi. Kalau cara dunia balik lagi. Tapi kalau diisi ya seperti gelas, beban, kotor, gelas, isi air yang murni, itu akan menetap gitu. Ya, makanya Alkitab itu kalau kita lihat bukan buku do and don't gitu. Jangan lakukan ini, lakukan ini. Ya tadi Pak, jangan. Buku tentang keindahan Yesus. Karena bicara kalau kita lihat supply, akhirnya kita lihat, oh Yesus sebagai anak domba Allah, menjadi anak manusia, menjadi kinsman redeemer, penebus sekaum, menjadi manusia itu untuk menebus kita. Itulah intinya Alkitab itu sebenarnya itu. Kalau kita bisa terus melihat itu dalam kehidupan kita, dan mulai melihat segala aspek, segala area, segala dimensi dalam kehidupan kita, itu ada Yesus yang sudah kerjakan. Nggak capek saudara. Ya, jangan mau lagi gini ya. Waduh, kalau nggak khawatir bingung malah dia. Dia khawatir kalau dia nggak ada masalah hari ini, atau nggak khawatir. Enggak, saudara, bersyukur gitu. Coba kita teruskan ya. Ini ayat yang kita kenal juga, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Jadi undangan. Karena Tuhan lihat apa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Letih lesu dan beban berat karena agama. Karena religion di terjemahan yang lain. The message tuh. You are tired, worn out, burn out. Udah habis gitu. Lemah, lesu, capek karena agama. Tadi ya. Makanya kita mesti yakin gitu. Ini Alkitab buku do and don'ts. Oh, kalau dikeluarin itunya keluar 613 saudara. 10 perintah Allah, turunannya 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan. Dilanggar satu, salah semua. Kalau di perjanjian lama, ya dirajam dulu. Hidupnya penuh dengan, makanya ada dulu orang istilah, hidupnya penuh dengan dirajam batu. Kristen sih Kristen, tapi penuh dengan kesialan gitu. Nggak masuk akal buat saya. Buat apa Yesus mati di kayu salib, tebus semua sengsara, semua kesialan, semua kutuk? Buat apa? Ya, aku memberikan rest kepadamu. Makanya kalau tuh gambar di belakang kan tentang Kanaan kan. God's rest itu tempat perhentian Tuhan, itu tempat perhentian Tuhan. God's rest. Tuhan memberikan kepada kita rest. Ya tapi kan kita harus membalas dengan pelayanan. Tuhan gak butuh pelayanan saudara dan saya. Dia punya malaikat jutaan itu. Kalau perlu pelayanan, gak usah pakai saudara. Kita ini, dia mendemonstrasikan kasihnya kepada kita. Ya, jadi kalau kita melayani juga, di drive-nya bukan dengan balas jasa atau apa gitu.
Ya, Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Letih lesu beban berat, termasuk penyakit kan, termasuk kemiskinan mungkin, termasuk stres saya dengan anak-anak saya, khawatir saya sama mantu saya, cucu, dan semua beban gitu. Kalau Tuhan bilang kelegaan, ya kelegaan, rest ya rest. Dan Tuhan juga undang ini, mari kepadaku setelah kamu menguji hati misalnya gitu. Enggak juga. Datang apa adanya. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan yang memberikan kelegaan. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Kristus, ya, kenakan kuk yang Tuhan pasang, bebanku enak dan ringan tuh ya satu kuk dengan Yesus ya. Perhambaan dunia itu ya, atau ikatan-ikatan perhambaan Mesir itu semakin hilang. Amin. Ya, karena kita terus memiliki kesadaran posisi kedudukan Kristus. Supply. Amin. Ya, jadi sekarang kita praktisnya tuh mulai paham. Jadi kalau saudara saya masih mengalami masih khawatir atau masalah ya, sibuk terus, aduh beban, nggak bisa tidur gitu ya, masih sibuk memikirkan diri sebenarnya. Kan gampang, kita udah belajar sering kali gitu, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan. Bahkan hal-hal segala hal juga sudah bisa bilang, Tuhan saya nggak sanggup tapi Engkau sanggup. Tuhan saya nggak mampu tapi Engkau mampu. Karena kita terbatas gitu. Selalu sumber daya kita terbatas. Dan kalau masalah itu gitu banyak melampaui batas, ya stres pasti. Tertekan kan? Ya, terlalu berpikir, kenapa saya gagal, saya tidak layak, saya mengecewakan, depresi, menyalahkan diri. Itu termasuk tuh. Makanya kenapa Pak Melki bilang kita nih bebas dari rasa bersalah. Itu nggak gampang ngomong bisa orang marah-marahin nih saya nih. Padahal Tuhan memang korban, salah satu bagian dari korban Tuhan dari 5 korban itu guilt offering. Korban penghapus rasa bersalah. Dari mana rasa bersalah? Ya dari salah, dari gagal. Dari kegagalan siapa? Ya bukan kegagalan Tuhan, kegagalan sendiri. Itu juga Tuhan bilang, saya pikir. Jadi gimana dong kalau udah salah? Introspeksi diri? Bukan. Tuhan, ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bukannya setuju dengan perbuatannya, saudara. Saya nggak pernah bilang pro dosa ya. Tapi kita katakan gitu, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itu bukan kesombongan. Karena memang itu kebenaran aja. Ya, jadi kalau sebaliknya pasti menghukum diri, pasti rendah diri gitu. Contoh menghukum diri itu begitu introspeksi, misalnya Yudas ekstrim kan, akhirnya bunuh diri. Ya kemarin siapa tuh yang dengar tuh, ada di WA Kristen gitu ya, ada mahasiswa UI ya, lompat tuh dari lantai berapa, lantai 18 atau lantai 24 ya, padahal mau wisuda ya, karena orang tuanya bercerai nggak bisa datang. Tapi poinnya gini, saya lihat ya, semua akhirnya menghukum diri gitu, atau ya itulah Yudas lah. Yudas gantung diri, kita udah tahu. Sebenarnya kalau dia sabar sedikit, ada yang tergantung sama buat dia. Atau dia tidak melihat ke diri, melihat ke Yesus. Dia boleh nggak diselamatkan? Boleh, buktinya Petrus diselamatkan. Petrus dosanya nggak lebih kecil dari Yudas. Dia bukan hanya menjual Yesus tuh kalau Petrus. Dia menghujat, dia bilang, aku nggak kenal, terus dia menghujat gitu. 3 kali lagi. Udah dikasih tahu lagi. Udah diperingatin, lu pasti gagal juga. Jadi kalau sama aja nih. Kalau dia bilang, enggak Pak Melki, saya mah orang, perilaku saya mah baik, saya mah bener, saya gini. Ya pasti saya bilang prat gitu. Ya, karena biar gimana, kita udah melihat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun jatuh, saudara. Jatuhnya benar-benar, kok bisa ya? Gitu.
ya hanya relatif aja. Yang satu mungkin ya seolah-olah lebih baik gitu. Nggak bisa, saudara. Saya ketemu ada teman penerjemah, karena dia penerjemah yang terkenal, penerjemah hamba-hamba Tuhan. Dia menerjemahkan hamba-hamba Tuhan yang besar-besar gitu. Misalnya KKR 1.000 orang, 10.000 orang mungkin. Terus dia bilang gitu, Pak Melki tahu nggak? Kan saya tinggal sama dia. Maksudnya di hotel atau di kamar. Disitulah dia bilang gitu, nggak sebagus yang dia khotbahkan juga gitu. Karena khotbahkan kan bisa diajari, bisa belajar. Ya. Nah itu gimana ya? Jadi pikiran negatif terus ya nanti mensabotase diri kita ya, atau hubungan sekeliling. Ya, hidupnya pesimis gitu, negatif. Itu mensabotase diri sendiri. Makanya bukannya mana Tuhan kan katanya bilurnya menyembuhkan, buktinya saya sakit Pak Melki, saya percaya. Sebenarnya pasti ada yang salah percaya. Stres, sabotase itu kenapa? Karena ya terima gitu beban yang mestinya kita bisa serahkan sama Tuhan. Atau sebaliknya, yang muncul kesombongan kan? Karena dia orang seleb Kristen, pendeta-pendeta besar, tinggi hati, ya, angkuh, arogan. Ya, anggap merasa diri lebih baik dari orang lain. Sama aja itu berpusat pada diri juga. Pasti akan terluka, sengsara, dan sakit hati. Nah, sebaliknya kan, kenapa kita nggak bisa disakiti lagi? Oh, kita segalanya Yesus. Amin. Nah, ini praktis, saudara. Tapi ya, kembali lagi ya, kita mau belajar, mau dioccupied, dipenuhi oleh diri lagi, atau sebagian yang masih kita pertahankan, atau sepenuhnya Yesus. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu, nah ini Rasul Paulus bilang sendiri ya, aku tahu nih, akhirnya dia sadar bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Paulus sendiri bilang, aku nih, kamu bilang rasul hebat. Ya Paulus selalu makanya bilang, aku nih chief of the sinners ya. Dari orang berdosa, aku yang paling berdosa. Dia sadar sepenuhnya. Di dalam aku, sebagai manusia, dia bilang, tidak ada sesuatu yang baik. Fakta ya, kebenaran nih firman nih. Sebab, kehendak memang ada. Dia juga mau jadi orang baik, orang ini. Memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ketika itu dimanifestasikan, salah lagi. Ya, nah kabar baiknya saat kita dipenuhi oleh Kristus, secara tidak sadar sifat-sifat manusiawi itu hilang, diganti dengan buah roh. Ya kan kita jadi tahu kan buah roh siapa? Ya roh siapa? Ya roh Kristus. Melki bukan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya udah bisa tuh penguasaan diri dari diri sendiri. Kembali lagi firman Tuhan, tidak ada yang baik, bohong. Ngomong sih bisa, tapi kalau kita bilang Tuhan saya nggak sanggup, ya saya terima tuh sari-sari makanan dari pokok, saya terima semua Tuhan. Melki mau nggak penuh penguasaan diri? Mau Tuhan. Saya terima daripada. Mau nggak penuh kasih? Mau, tinggal mau aja terima. Sukacita mau nggak? Mau. Damai sejahtera? Mau. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran mau nggak? Mau. Terima. Saya nggak bisa nih, kelemahan saya pemarah. Ya bilang dong Tuhan, saya pemarah, saya nggak sanggup. Tapi Engkau sanggup. Kau memiliki kesabaran, saya memiliki kesabaran Kristus. Ya mulai artinya apa ya? Ya dioccupied, dipenuhi dengan Kristus. Kan Kristus tadi. Jadi dengan sendirinya, bahasanya ya di buku ini bilang effortless, dengan sendirinya ya kita diganti dengan Kristus gitu. Buah-buah roh tadi, gampangnya gitu ya, buah roh. Bukan pekerjaan daging. Ya, pekerjaan daging, tapi roh buah, bukan pekerjaan roh. Kamu bukan kamu, buah. Kalau buah udah jelas ya, kita ranting nggak bisa berbuah dari diri kita sendiri.
kecuali kita terima dari sari-sari makanan dari pokok, yaitu Yesus. Dan ranting itu disebut bukan menghasilkan buah dalam konteks rantingnya menghasilkan buah, tapi bear fruit tuh, bahasa Inggris lebih bagus ya. Menghasilkan buah dari, ya bukan dari diri dia gitu, bear fruit ya. Susah diterjemahinnya. Ya, nah tapi orang-orang agamawi nggak suka. Dia disebutnya jadi gini. Ah, lu mah maksud lu nggak berusaha, kita nggak ada usaha. Ya kalau udah dibalikkan kembali lagi dengan penuh Yesus, ranting itu berbuah nggak ngeden, saudara. Ya, jadi itu sederhananya gini bahasanya Pastor Ben ya. Ketika kita menyentuh kasih karunia, kita nyemplung masuk di dalam kasih karunia, ya pasti basah gitu. Jadi pasti kudus. Karena memang kekudusan itu dipisahkan. Kita di dalam Kristus ya kudus. Ya seperti kena air basah. Oke saudara ya, jadi bagian yang pertama ini saya nggak panjang lebarkan. Nanti kita diskusikan, bisa share yang praktis-praktis ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah hidup saya penuh dengan kerumitan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan stres, khawatir, gelisah, penuh dengan segala masalah. Padahal saya orang Kristen sejak lahir, atau orang Kristen, atau saudara belum pernah terima Yesus ya. Saya mau berdoa untuk yang belum terima Yesus sekarang. Ya, saudara berkata saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah ini waktu saudara, ya bukan kebetulan saudara mendengar rekaman YouTube ini. Ikuti saya berdoa ya untuk terima Yesus. Begitu mudah, begitu simpel. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dikasihi. Penuhi saya dengan kepenuhan Kristus. Segala aspek, segala dimensi, segala area, segala spektrum hidup saya. Saya mau penuh dengan Kristus. Sehingga saya tidak menjadi lagi seperti dunia, tapi diubah oleh Tuhan. Mulai pembaruan budi saya, akal budi, pikiran saya, pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.